Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Guru sama murid sama-sama pembohong dan penipu, kemudian bersumpah mengatasnamakan Allah dan Rasulullah. Wallahi wa rasuli. Udah biasalah penipu kayak gitu. TIJ ditangkap karena menghina habaib. Satu. Kedua, bersujud. Ketiga, digundulin. Nih, gua kasih tahu biar kalian pada tahu ya. Gua ditangkap ke rumah tanpa ada surat panggilan atau peringatan terlebih dahulu karena gua difitnah ya. Ini kalau gua salah ngomong, kalau gua seandainya bohong, gua bermasalah nih. Ya, pihak yang terkait pasti menonton nih, pasti menonton dan pernah sering juga komen di sini. Nih, gua kasih tahu. Kemudian, gua di framing menghina para habaib, gua menghina beberapa orang. Yang melaporkan gua satu orang. Kalian tahu? Ya. Gua ngemis minta maaf kagak. Gua ditanyain, mau minta maaf apa lanjut? Pas gua habis dibawa, gua bilang, minta maaf, nggak ada cerita. Gue bilang dari awal gue ditangkap, nggak ada cerita minta maaf. Ya, kemudian ditawarin lagi, minta maaf atau lanjut? Lanjut, gue bilang. Pasal apa nih yang kena? 2, pencemaran nama baik sama sara. Kemudian setelah diteliti oleh ahli bahasa, nih gue singkat cerita nih, setelah dicari tahu dipelajari oleh ahli bahasa, gua tidak masuk ke dalam sara karena gua menyebutkan nama. Saat kita bikin konten ngasih delay, kita udah nyebut nama langsung. Ente kadang-kadang enak aja, gue minta maaf sujud-sujud kagak pernah, sama mak bapak gua aja kagak pernah sujud, apalagi sama orang yang gak gua kenal. Ente kadang-kadang istilah kata ya. Terus apa lagi? Pertama, kalau kita kasusnya double ya, misalnya ada sara dan juga pencemaran nama baik. Nah, justru karena ada pencemaran nama baik, ada keringanan, ada tawaran, restorasi justice, ada damai di situ, ada upaya damai, gitu ya. Terus gua digundulin setelah 3 hari. Kenapa? Yang pertama, ada aturan di dalam penjara harus pendek rambutnya. Tapi gua dibantu sama Habib di sana. Dititipkan gua ke penjara, dibilangin, ini jangan digundulin, ini jangan dipotong rambutnya. Mantap tidak? Mantap tidak? Gua dianterin ke penjara, dibilangin sama petugas di sana, jangan ganggu rambutnya. Ini saya titip sementara. Gua bukan 28 hari, 20 hari. Sebelum 20 hari gua udah pulang. Ya sudahlah. Karena kepala kadung kebongkar perdukunan, ngamuk. Gua ngehina beberapa orang dan itu sengaja gua lakuin dalam keadaan sadar. Yang melaporkan gua pertama sekali ketemu sama gua sengaja temuin. Gua boleh menolak tidak mau ketemu, tapi gua temuin. Dan saat gua temuin, kasus seringan ini gue diborgol. Gue langsung mikir, nih orang ini takut sama gue nih. Masa di kantor polisi ketemu kasusnya ringan sekali, gue diborgol. Tapi gue kagak pakai baju tahanan. Kagak pakai baju tahanan gue. Ya, kagak. Hari ini kenapa gue diam? Di framing begini, di framing begitu. Aku menghormati. Gue menghormati. Ya, karena sudah damai. Apakah gua menghormati orang-orang yang melaporkan gua? Tentu bukan. Siapa yang gua hormati? Orang yang selama ini membantu gua selama di penjara. Habib-habib yang membantu gua di dalam penjara. Itu. Oh, Marcel ulang tahun ya, walaupun telat. Saya sudah ngirim tadi ke dia langsung. Ya, happy birthday. Mabruk, alfa mabruk. Ya, sahabatku Marcel, selamat ulang tahun, selamat milad. Selama ini di framing, TIJ dibotokin gini-gini. Enggak seperti itu kejadiannya. Berbeda sekali.
Masa ada habaib ketika dilecehkan lapor polisi, seharusnya menyadarkan dong. Masa para habaib, cuman beberapa orang, satu orang yang melaporkan untuk menyelamatkan si Dobol. Udah paham kalian? Nah, kalian minta, makanya aku kasih tahu. Bacot gede, bohong semua, sumpah lagi. Ngancam gue lu. Sekate-kate lo yang ngancam gue penjara. Laporkan. Sama siapa lu mau laporkan? Laporkan. Penipu teman-teman, penipu. Secara terang-terangan menipu. Bersumpah lagi. Makanya pantes ya. Pantes. Cari muka ya. Itu penyakit itu teman-teman. Udah tua, suka sekali ngadu domba. Secara terang-terangan di live dia mengatakan saya memfitnah habaib. Kalau gua memfitnah habaib, logikanya gua kagak bisa tinggal lagi di Aceh. Mati gua udah. Kalau seandainya nih gua memfitnah habaib, habis gua dah. Gua tinggal di tengah-tengah mereka. Kate-kate kalau bacot ya. Kate-kate, ada lagi yang ngaku. Siapa itu? Yang ngaku cucunya Mbah Priyo. Lu baca sejarah Mbah Priyo. Asal mereka dari mana? Dari Yaman. Kemana dulu? Ke Aceh dulu. Dari Aceh kemana? Ke Palembang. Beliau lahir di Palembang. Cari tahu dulu dong. Kalau bacot. Ente kadang-kadang ya. Coba laporkan lagi. Santet kagak bisa. Ngakunya pernah belajar santet. Melet apalagi. Menundukkan gua apalagi. Kagak bisa ilmu kalian nggak mempan sama gua. Gua tantang lu, laporkan. Gua masih baik-baik. Kalau seandainya gua mau, itu pengacara lu bisa gua laporkan. Cuman mental gua bukan mental lapor. Kalau masih gua bisa hadapi yo. Bacot yo. Bacot kita. Ngapain lapor-lapor? Kayak anak-anak. Kalau mau lapor lah. Bertahun-tahun ngancam lapor. Kagak bisa lo ya? Kagak bisa lah, kagak berani lo ya. Artinya mereka takut berhadapan langsung sama gua. Makanya disyaratkan harus borgol. Kasus sepele masa gua diborgol? Lu pikir gua kagak paham hukum? Memang iya kagak paham gua taat. Pengacara aja gua nggak panggil. Lu pikir kagak buat punya pengacara gua? Berbondong-bondong orang menawarkan pengacara ke gua. Gua bilang, gua udah ada pengacara. Dan ini tidak diperlukan. Sama pengacara orang ini aja masih kalah debat sama gua. Pengacara mereka aja salah debat sama gua. Menyalahkan gua gara-gara pakai loreng Kopassus di belakang. Mereka bilang atribut. Sejak kapan loreng itu, sarung itu atribut? Coba lu tanya sama pengacara yang kemarin. Pengacara kok kagak paham perundang-undangan. Kuhab aja kagak hafal. Gua aja yang bukan pengacara, gua aja yang petani. Kok bisa dia kalah debat sama gua? Kalah pamor? Kalah tinggi. Kalah mancung. Walaupun gua bukan habaib. Apa lagi? Kalah. Kalah tinggi, kalah mancung, kalah sangar. Habaib itu sangar-sangar loh. Tegas-tegas, kagak cemen. Pas baru pertama gua mau digertak. Gua mengalah, gua minta maaf sama mereka semua. Pertama sekali gua ketemu sama pelapor, ditanya, gua nyesal nggak? Enggak, gua jawab. Ente nyesal nggak? Enggak. Ente nggak nyesal? Enggak, gua jawab. Ini nggak menjadi efek jerah? Enggak, gua bilang. Apa penjara jadi efek jerah? Enggak ada penjara jadi efek jerah. Perang aja gua nggak jerak, apalagi penjara. Tsunami aja gua nggak jerak, apalagi penjara. Kalau kalian anak mami tinggal di rumah, mau makan disuguhin, mau minum disuguhin, mau ngerokok ngedobol dulu, nipu orang dulu, ya iyalah manja. Gua tidak dididik manja. Gua dididik secara militer oleh orang tua gua. Itu didikan bapak gua. Al-Fatihah. Buat bapak gua, Johar bin Hasan. Gua memang tinggal di desa, ngap. Gua memang tidak berpendidikan. Walaupun gua kagak sakti. Gua pernah tinggal di negeri yang es semua.
Dirantau orang jauh di sana, berapa benua yang kita lewati. Di sana tidak ada diperlakukan seperti ini. Tidak ada dobol-dobol seperti ini. Ini gue udah jelasin. Kalau memang omongan gue salah malam ini, kalau emang bacotan gue salah malam ini, gue akan bersalah lagi nih, memberikan keterangan yang palsu berkenaan tentang hukum yang menjerat gue kemarin itu. Kagak ada gue nangis-nangis, gue ngemis-ngemis, kagak ada. Penipu itu yang ngomong seperti itu, moncong si Ridwan itu. Cari tahu dulu, jangan di-up dulu kalau nggak tahu. Memalukan dirimu sendiri. Artinya kalian sampah, kemana-mana kalian jadi bahan perbincangan, jadi bahan makian, karena memang sampah. Tidak ada kualitas. 2 jam live, kagak ada manfaat. Cerita halu semua. Padahal sudah bangkotan tuh. Maha guru lagi. Salah tulis, maha halu. Maha halu itu. Mbahnya halu. Dia bilang, gua minta maaf ke dia gara-gara sudah ngeledek pemburu halu, pemburu hantu. Kapan gua minta maaf untuk itu? Gua basa-basi aja. Oke lah bang ya, gue minta maaf nih kalau gue salah sama lu ya. Gua basa-basi. Kagak ngerti basa-basi lu. Hah? Merapat terus ya kan, merapat terus si Kong Ridwan waktu itu, si Halu Ridwan merapat ke gua. Dinda manggilnya dengan panggilan penjilat. Gua kalau orang baru kenal, moh gua manggil Dinda. Apalagi kalau bukan ngejilat, biar dapat perhatian dari gua. Gua memang bukan orang sakti, bukan artis seperti lu, artis somplak. Bangga sekali nipu orang, ngebodohi orang, mengatasnamakan pemburu hantu, bangga sekali kau. Orang malu, taubat. Dia di sebuah stasiun TV ngehalu sampai Kiai Haji Zainuddin MZ angkat bicara. Dukun sama kiai kagak bisa dibedakan, kata Kiai Zainuddin MZ. Pemburu hantu pakai sorban, kiai pakai helm, kata Kiai Haji Zainuddin MZ. Dia kagak sadar. Untuk kamu, iya kamu Bang Halu, kagak usah berlindung TJ memfitnah habaib. Kalau gua fitnah habaib kagak bisa hidup gua di Aceh lagi. Kagak bisa. Sontoloyo, malah gua difitnah lagi. Bukan cuma dilaporkan senjata api, gua dituduh Syiah. Gua dituduh Syiah kemarin. Gua selama ini admin, kagak gua angkat permasalahan ini. Ini gua angkat lagi nih biar kalian tahu. Gua difitnah dengan sangat keji sekali gara-gara si Halu nih. Akhirnya gua angkat bicara. Jangan percaya kalau ada yang bilang gua menghina para habaib, kagak. Gua menghina habaib, kagak. Kalau gua menghina habaib, kasus gua adalah sara. Ya, sudah main keras. Sudah membahas ras orang. Gua kagak masuk karena gua sebutin nama. Ngeri fitnahan, gua yang dituduh fitnah. Udah paham kalian? Ingat, nanti bakal ada yang bicara dari kalangan habaib kalau kalian mau. Kalian mengatakan bahwa gua dikomandoi, ditunggangi oleh Habib Syiah. Nanti kalian lihat siapa yang akan ngomong. Apakah dia Syiah atau bukan? Nanti ada yang ngomong. Tunggu. Sekarang gua tahan dulu, jangan. Framing lagi, framing. Ingat, nanti bakal ada habaib yang akan bicara. Gua diem. Gua minta maaf karena syarat supaya bisa damai. Ada anak gua nih. Assalamualaikum, good morning Pak. Doa terbaik selalu buat Papa. Love you Pak. Maya Faroshi ya ludu cibiautan nyisilnya. Anak gua sampai angkat bicara, sedih dia. 20 hari gua dikurung. Seminggu dia kagak dapat info. Gua kagak kasih kabar. Gua hilang tiba-tiba. Kalau itu terjadi sama anak kalian gimana? Itulah resiko membahas perdukunan. Ada orang yang gembleng gue buat nyari sumbangan sama TKW. Mengatasnamakan gue, mengatasnamakan pondok dan segala macam. Kasih tahu sama kalian ya. Kalau gue yang gue ngomongin ini fitnah, gue ngomongin ini bual, laporkan lagi. Biar gue bongkar semua lagi.
Bongkar juga siapa kalian semua. Gua nih, jangankan penjara, mati gua kagak takut. Hari ini gua sisa hidup. Selepas perang, selepas tsunami, ini sisa hidup gua. Gua bilang sama kalian, Monten memang bacot aja, duduk di pos ronda, resiko besar. Membongkar usaha kejahatan orang, usaha yang menyangkut kejahatan membongkar, itu beresiko kawan. Walaupun cuma duduk bacot. Ente kadang-kadang. Membongkar kejahatan yang terstruktur, itu beresiko. Apalagi yang bertahun-tahun. Tunggu aja nanti kalau kalian minta, gue bongkar. Bukan begini lagi, bukan bacot gini lagi nanti. Bukan ngebacot begini lagi nanti. Mau nyari panggung di Aceh? Boleh, mainkan. Setidaknya apa yang dimunculkan malam ini jelaskan. Di pernyataan sebelumnya, si Jindan mengatakan dia telah mendamaikan saya dengan Marcel. Kapan saya berseteru dengan Marcel? Di kesempatan live malam ini di tempat Mbak Denis, dia mengatakan kalau Halu Ridwan mendamaikan saya dengan Kang Ujang dan dengan Sambung Roso. Di tempat yang sama, ada orang yang sama, bisa berbeda narasinya. Itu namanya apa? Penipu. Logikanya kalau gua beneran ngehina Habaib, ingat nih, ngehina Habaib, gua kagak bisa lagi tinggal di Aceh. Kagak bisa gua. Bahkan di keluarga gua sendiri kagak bisa. Diusir gua. Kate lo ya. Apalagi si Jindan, apa bacotnya? Jangan menghina Habaib begini begitu. Lu aja ngehina gua. Tapi di belakang, di depan kagak berani lu. Jadi tahu dong, TIJ sebenarnya siapa? Hubungan dengan mereka ini kayak gimana? Ah? Jadi tahu dong. Bocah kemarin sore. Kalau gua kagak masalah, gua mau ngolok-ngolok siapa saja kagak apa-apa gua. Kalian jangan ya, jangan. Cari tahu dong. Cari tahu silsilah gua seperti apa, kayak gimana, siapa. Jangan yang gua munculkan. Ada yang gua tidak munculkan, cari tahu. Jangan sok-sokan depan gua, malu kok nanti. Jangan gitu cari muka, bro. Bangke tukang fitnah, penipu lagi. Lihat. Ini di depan khalayak, teman-teman. Di depan umum. Di depan umum. Kata-katanya bolak-balik. Kemarin katanya apa? Mendamaikan TIJ dengan pesulap merah. Malam ini kata gurunya apa? Mendamaikan TIJ dengan Ustadz Ujang, dengan Sambung Roso. Kapan kita gontok-gontokan? Sehingga harus didamaikan. Dikenalin, dikasih nomor ya. Itu dong bilangnya, jujur. Saya sepakat dengan pernyataan Ustadz Dery. Kalau orang yang setiap dia ngomong wallahi, kebanyakan bohong. Ada kan orang ngomong kadang-kadang benar, sumpah. Nah itu biasanya bohong. Menggunakan kata sumpah untuk meyakinkan pernyataan dia. Supaya orang percaya. Pol si Ridwan sudah ngeblokir nomor WA saya. Ketakutan dia. Jangan begitulah nyari makan. Nggak boleh seperti itu nyari makan. Ya? Nggak boleh seperti itu. Nah, seharusnya kalian bersyukurlah. Berdamai dengan Habaib yang kalian bilang Habaib. Ya? Padahal dengan beberapa orang, satu orang yang melaporkan gua, seharusnya kalian bersyukur. Saya menjaga perdamaian, tidak membahas mereka lagi. Kenapa? Takut terjadi konflik lagi. Kalau terjadi gesekan lagi, gua juga bisa lapor balik dong. Kalian mikir. Gua menyelamatkan harkat dan martabat orang-orang ini. Gua menjaga. Kalau gua kagak jaga, gua bisa lapor balik. Gua diciduk kayak teroris. Kan? Jangan main-main, Bang. Gua kagak takut, mati pun kagak takut, apalagi penjara. Cuman bosan di dalam penjara, itu aja. Gua kemarin cuman sampai statusnya sebagai tersangka, belum terdakwa. Tidak masuk penjara setelah peradilan, belum. Gua tersangka gara-gara pencemaran nama baik. Ya, Kong ya?
Jaga itu mulut ya.